belajar hidup di pondok ini menjadi pondasi yang paling kuat. Bagaimana saya menjadi seorang santri, kemudian bagaimana saya menjadi seorang pendidik, kemudian bagaimana saya bertanggung jawab, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah, bagaimana saya bisa berkomunikasi. Itu soft skill sebenarnya yang saya dapatkan selama saya belajar di sini. Kepemimpinan, kemudian kemandirian. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan lelah untuk belajar. Pegang teguh erat-erat mimpi kalian. Kita nggak tahu mimpi kita itu akan tercapai kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ihsan semua, selamat datang kembali ke Sirko Ramadan, berbagi cerita, motivasi, dan juga inspirasi bersama. Alhamdulillah kali ini kita dibersamai oleh salah satu narasumber yang spesial ya tentunya. Beliau adalah Ustadz Irawan Faizal MPD. Jadi beliau ini adalah alumni angkatan ke-20 ya tadi ya. Beliau juga salah satu guru KMI di Pondok Pesantren Alisan. Dan juga salah satu guru yang awardee S3 LPDP BIB. Betul. Beasiswa Indonesia Bangkit Kemendag untuk study abroad ke Britania Raya. Ini Tad, sekarang kita tuh ada beberapa pertanyaan nih buat Ustadz. Boleh. Kan Ustadz tuh sekarang apa ya? Sebentar lagi mau menuju ke UK ya Tad ya. Insyaallah. Amin ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Tad buat Ustadz. Kira-kira kan sebelumnya tuh pasti kan waktu SMA ada PMDK ya buat mau kemana kuliahnya gitu-gitu. Dengar-dengar nih Ustadz dulu pernah keterima di Polban ya Tad ya? Ya, betul. Pernah keterima di Polban. Jadi waktu 2014 ketika saya masih di jenjang aliyah, kelas 3 aliyah, kalau di sini kelas 6 KMI ya, kalau di kurikulum pesantrennya. Ya alhamdulillah pada saat itu saya dinyatakan lulus ke Politeknik Bandung lewat jalur prestasi. Ya alhamdulillah pada saat itu masuk di 10 besar yang keterima. Namun qadarullah memang pada saat itu saya cenderung untuk memilih mengabdikan diri di pondok gitu kan. Saat itu waktu ketika saya mendapatkan diterima di Polban itu lumayan persiapannya. Persiapannya sekitar 3 tahun. Jadi ketika dari kelas 1 aliyah sudah mulai merencanakan dan mempersiapkan, terutama dalam sisi akademik. Akademik khususnya, kemudian juga ditunjang oleh non akademik. Jadi saya banyak aktif juga di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah prestasi-prestasi. Kemudian ketika di jenjang aliyah dari kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah semester 1 mengusahakan nilai-nilai itu tidak di bawah KKM tentu. Kemudian harus masuk 3 besar juga. Ya alhamdulillah di akhir jenjang aliyah itu ketika kelas 3 mau lulus, kemudian saya mencoba untuk mendaftarkan diri melewat ke Polban pihak jalur prestasi. Alhamdulillah diterima gitu. Tapi Ustadz ambilnya kan pengabdian ya Tad ya? Ya. Kira-kira ada gak sih hal yang melatar belakangi hal tersebut? Tentu ada yang melatar belakangi kenapa saya lebih memilih untuk mengabdikan diri di pesantren. Di antara alasan dan apa yang melatar belakangi saya untuk memilih itu, saya ingin lebih banyak belajar. Bagaimana bertanggung jawab kepada orang lain, kemudian bagaimana mengajar dengan baik, kemudian juga saya meyakini dengan pengabdian itu
tentu akan membuka peluang-peluang yang lebih baik mungkin ya di masa Benar-benar. depan pada saat itu. Ya alhamdulillah ya bisa dilihat mungkin ya. Ya, benar-benar. Tapi kira-kira Ustadz waktu pertama nih ambil pengabdian nih, sempet gak ada kayak keraguan atau khawatir gitu? Tentu, Ketika tentu ketika saya memilih untuk mengabdikan diri di pondok ini ada ragu itu tentu ada. Kemudian orang keluarga pun tidak mendukung sebetulnya untuk saya mengabdikan diri karena ya saya sudah diterima di universitas negeri yang mana pada saat itu lumayan sulit dan para teman-teman saya ya ingin juga masuk perguruan tinggi negeri. Polban itu salah satu perguruan tinggi negeri yang terkenal di Indonesia, khususnya di Bandung. Loh, kenapa saya malah memilih untuk memberikan diri gitu ya. Tentu ada ragu pada saat itu, namun seiring berjalannya waktu, ragu itu menjadi sebuah keyakinan yang mana saya yakin untuk dengan saya mengabdikan diri di sini, belajar kembali, tentu akan membuka peluang-peluang yang baik di masa depan pada saat itu. Nah, waktu kan masuk nih pengabdiannya tadi ya. Dari situ sempet nggak berpikir Ustadz gitu untuk melanjutkan studinya teh hingga S3 gitu? Waktu awal pengabdian. Ketika awal pengabdian, saya memang sudah merencanakan dalam hidup saya untuk belajar, untuk sekolah setinggi-tingginya. Ya, benar. Tentu di sini sekolah tinggi setingginya itu berarti kan sampai jenjang doktoral ya, sampai jenjang S3. Dan itu merupakan juga harapan dari keluarga besar. Keluarga besar. Karena di keluarga besar belum ada keluarga yang menempuh pendidikannya sampai ke jenjang S3. Maka dari itu saya merasa punya ambisi, punya cita-cita, punya mimpi untuk sekolah setinggi-tingginya. Maka dari itu ketika saya mulai mengabdi, saya sudah menyusun berapa tahun saya akan menyelesaikan studi S1 saya, berapa tahun saya akan menyelesaikan studi S2 saya, dan kapan saya akan memulai studi S3 saya gitu. Berarti kan waktu Ustadz awal nih daftar LPDP pasti harus ada persiapan juga kan dong. Ustadz waktu itu butuh berapa lama buat nyiapin itu pendaftaran kayak gitu? Awal cerita ketika saya berniat untuk apply beasiswa ini ya, di sini saya mendaftarkan diri untuk beasiswa Indonesia Bangkit, yang dimana itu kerjasama antara Kementerian Agama dan LPDP, membuka kesempatan bagi para guru, dosen, santri yang berasal dari pondok pesantren, berasal dari perguruan tinggi Islam, kemudian juga lulusan-lulusan madrasah. Nah, pada saat itu saya belum mengenal sebetulnya LPD itu apa dan BIB itu apa. Nah, awal saya mengenal tentang beasiswa ini dan mencari tahu itu ketika memulai studi saya ketika jenjang magister, jenjang S2. Dan itu di mana saya memulai bersosialisasi atau hidup di luar. Artinya hidup di luar, saya tetap tinggal di pesantren, namun ketika jam-jam hari-hari kuliah saya harus keluar pesantren. Saya bertemu dengan teman-teman di jenjang itu dan banyak bercerita tentang beasiswa LPDP, dan saya benar-benar tidak tahu pada saat itu apa itu beasiswa LPDP. Karena memang kurangnya informasi dan bukannya kurang informasi dari beasiswanya, namun sayanya kurang mencari informasi. Dan ketika itu saya coba untuk mencari tahu apa itu beasiswa LPDP. Awal mulanya saya memahami dulu, mencari tahu dan bagaimana sih skema beasiswa ini, apa yang menjadi persyaratan di beasiswa ini, apa yang harus yang disiapkan jauh-jauh hari dari beasiswa ini. Kemudian saya mencoba untuk merencanakan, memplanning gitu, menulis apa saja yang harus dipersiapkan dekat-dekat ini dan apa saja yang harus dipersiapkan memang dari jauh-jauh hari. Mungkin kalau saya bisa hitung sekarang di tahun 2026, saya mempersiapkan diri itu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun. Dari 2022 berarti. 2022 ya. 2022 alhamdulillah
jadi awardee di tahun 2025, berarti sekitar 3 tahun. Tapi persiapan yang matang itu sekitar 2 tahun. 2 tahun Betul. matang itu. Karena kan persyaratannya sebenarnya banyak. Banyak. Ya. Ada administrasi juga. Di antaranya kita harus mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris, Ya. yang mana tentu tidak bisa secara instan kita dapat nilai yang dipersyaratkan. Ya. Alhamdulillah ketika di pesantren kita diwajibkan untuk berbahasa Inggris dan bahasa Arab di kehidupan sehari-hari kita, sehingga tidak banyak yang harus saya sesuaikan, tidak banyak penyesuaian yang harus saya sesuaikan dengan diri saya, hanya banyak memahami dan beradaptasi dengan soal-soal, dengan bagaimana tes bahasa Inggris ini, gitu kan. Tes bahasa Inggris ini yang dimaksud adalah TOEFL IBT, TOEFL ITP, kemudian IELTS. Nah, sehingga ketika berangkat untuk mempersiapkan diri, saya sudah mempunyai bekal dari pesantren selama bertahun-tahun itu, sehingga mungkin saya rasa punya beberapa langkah berbeda, beberapa langkah ke depan untuk lebih maju, lebih siap gitu. Berarti kan waktu tes LPDP itu kan seleksi ya? Betul, seleksi. Waktu seleksi nih Tad, tantangan paling besar ketika seleksi itu apa Tad kira-kira? Tantangan yang paling besar, yang pertama konsistensi. Konsisten ya. Betul, konsisten. Kenapa ini konsisten menjadi tantangan yang paling besar? Karena perjuangan ini bukan perjuangan yang bisa didapatkan dengan begitu mudah, dengan tidak ada usaha. Ya, benar. Konsistensi di sini yang pertama konsistensi dalam belajar. Karena ya, jadi teman-teman Sobat Ihsan yang harus diketahui bersama bahwasannya seleksi dalam beasiswa BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit LPDP ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan seleksi administratif, seleksi administrasi, kemudian seleksi skolastik, kemudian seleksi substansi atau wawancara. Nah, seleksi administrasi ini kita melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pemberi beasiswa tentunya. Nah, di antara yang harus dipersiapkan ya ada itu yang tadi saya sampaikan, sertifikat bahasa Inggris. Karena walaupun kita sudah belajar bahasa Inggris dengan waktu yang sangat panjang lama, tentu kita kan belum tahu bagaimana tipe-tipe soal, bagaimana tipe-tipe pertanyaan yang akan diberikan oleh penyelenggara tes itu. Kemudian tentu kita harus belajar. Saya masih ingat bagaimana perjuangan saya belajar untuk persiapan tes ini, gitu ya. Bertahun-tahun, hampir setiap hari. Kalau tidak punya mental yang kuat, mungkin di sebulan pertama atau 3 bulan pertama sudah menyerah. Ya, benar. Tentu kalau kita nggak punya rasa gitu ya, mental yang kuat, akan menyerah di persiapan pertama itu. Yang pertama konsistensi, yang kedua mental yang kuat, ketiga mandiri. Mandiri. Kalau sebenarnya gini, di luar sana banyak lembaga-lembaga yang memberikan kursus, baik itu secara gratis ataupun dengan biaya tentang persiapan. Tapi sebenarnya dengan kita belajar mandiri pun bisa. Karena kan seperti yang kita tahu ya, di internet atau di YouTube juga banyak teman-teman, banyak para alumni dari BIB atau LPDP yang memberikan insight, memberikan ilmu-ilmunya tentang bagaimana sih cara mendaftarkan beasiswa ini. Yang ketiga mandiri, ketika kita sudah punya kemandirian yang baik, tentu kita bisa membawa diri kita menuju apa yang akan kita dapatkan. Ya. Nih Tad, kan pasti ya setiap perjalanan ke mimpi itu kan pasti setiap orang tuh merasakan titik rendahnya. Ustadz pasti merasakan pasti kan ketika titik terendah atau sedang lelah-lelahnya gitu Tad, untuk menggapai mimpi.
cara Ustadz untuk keluar dari zona itu gimana Tad? Untuk bangkit kembali, membuat semangat untuk kembali membara gitu Tad? Eh, ada 2 faktor Dua faktor. menurut saya yang menjadi support system atau apa yang menjadi dorongan bagi diri saya. Yang pertama dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal apa? Dari diri sendiri. Tadi yang kita sampaikan, kalau kita mempunyai mental yang kuat, kemandirian, konsistensi, tentu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi itu tidak akan menjadi tidak akan sampai kita berhenti dalam menggapai tujuan tersebut. Kemudian faktor eksternal, tentu kita harus punya support system ya. Yang pertama, saya punya keluarga yang selalu alhamdulillah selalu support. Terima kasih buat ibu saya yang selalu mendoakan saya, selalu mensupport saya dikala saya gagal, dikala saya sedang di titik yang rendah. Selalu memberikan nasihat-nasihat untuk terus berjuang. Kemudian ibu saya, kakak saya, adik saya, guru-guru saya di sini, teman-teman kerja saya, teman-teman seperjuangan saya juga memberikan dorongan untuk terus coba terus sampai batas penghabisan. Gitu. Emang support system tuh penting banget ya Tad. Kalau misalnya menggapai mimpi, emang harus ada support system tuh kan. Nah Tad, kira-kira kalau menurut Ustadz nih, seseorang bisa keterima LPDP itu karena apanya Tad? Kira-kira? Menurut saya para awardee ini mempunyai keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa dijudge atau dikerucutkan mereka mendapatkan beasiswa itu karena satu hal. Tapi menurut saya banyak hal. Tentu yang menjadi persyaratan yang paling utama itu di seleksi administrasi. Kalau dari administrasinya saya tidak syaratnya tidak dicapai, bagaimana mau lulus? Gimana mau dilanjut? Ya. Nah, seleksi administrasi ini bukan hanya masalah sertifikat saja. Kita diminta untuk membuat personal statement. Kemudian kontribusi untuk Indonesia tentunya. Kemudian bagi lembaga kita yang field study kita apa. Kemudian bagaimana rencana ke depannya setelah kita mendapatkan beasiswa dan setelah kita lulus dari sekolah kita. Karena itu akan menjadi pertanyaan dari pihak panelis, pihak pewawancara, dari pemberi beasiswa. Kenapa memilih jurusan itu? Kenapa memilih universitas itu? Bagaimana langkah ke depannya? Bagaimana setelah kamu lulus? Dan itu menjadi salah satu di antara penilaian bagi para awardee yang lulus ini. Jadi bukan hanya satu faktor saja, tentu ada beberapa faktor. Nah, ketika kita memberikan keunikan, kita memberikan penjelasan yang sangat jelas bagaimana kontribusi kita ke depannya, tentu itu menjadi nilai yang plus. Dan juga apa yang menjadi prestasi selama ini. Apakah itu linear, ya, nyambung tidak dengan karir kita, dengan apa yang kita sedang dalami. Gitu. Nah ini nyambung nih Tad. Kan tadi itu ditanyakan untuk mengapa memilih kuliah di sini misalnya. Nah Ustadz kan milih ke Eropa ya tadi, ke UK. Apa alasan Ustadz tersendiri nih? Kan tiap orang tuh punya keunikan beda-beda ya Tad ya. Nah kalau dari sisi Ustadz nih, kenapa menurut Ustadz UK itu adalah tempat yang spesial Tad? Tentu banyak alasan ya kuat mengapa saya memilih ke Britania Raya. Di sini saya ke negara bagian Scotland. Yang pertama, pendidikan di UK itu mengedepankan independent learners. Artinya kita harus menjadi pribadi yang mandiri.
ada perbedaan antara pendidikan di Eropa sana, khususnya di UK dan juga di Indonesia, di mana di sana seperti yang para mentor saya sampaikan, kemudian tutor saya di kampus, di universitas, para pembelajar di UK Ya. itu disiapkan dan disyaratkan menjadi seorang yang mandiri, sehingga dalam bertugas, dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, mereka ya harus mau datang sendiri ke kampus, datang ke perpustakaan, mencari sumber, mencari informasi, mencari data dengan mandiri. Jadi bukan hanya kita diberi makan, tapi kita harus mencari harus bagaimana. bergerak Ya, harus bergerak. Kemudian yang kedua, di sana di UK itu kita akan dibentuk menjadi pribadi yang punya critical thinking. Ya, jadi kita dalam menanggapi suatu hal itu tidak bisa ditelan bulat-bulat. Ya. Kita harus melihat itu dari berbagai sudut pandang. Benar. Kemudian yang ketiga adalah yang kita tahu, perguruan-perguruan tinggi di UK itu perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai ranking dunia. Iya. Top di dunia ya. Jadi ranking-rankingnya ada di 100 besar, ada di 50 besar gitu ya. Sehingga menjadi tujuan para pembelajar di Indonesia untuk mau belajar ke sana. Dan tentu negaranya sangat mengedepankan kenyamanan ya bagi para dari berbagai latar belakang, baik itu agama, negara, kemudian bidang studi juga dan lain sebagainya. Nah, Ustadz kan kita semua santri kan ya, Tad. Kira-kira masuk ke UK itu kan sebagai seorang muslim. Kalau dari Ustadz sendiri untuk menjaga ibadah kita dan ya amal kita ya, kan kita tidak bisa menghilangkan identitas kita sebagai santri kan walaupun di luar negeri. Untuk menjaga ibadah kita kayak gimana Tad kira-kira kalau di luar? Kebetulan saya belum berangkat ke sana, tapi saya juga banyak berdiskusi dengan para senior, kemudian teman-teman yang sudah berangkat duluan ke sana. Tentu ibadah menjadi hal yang penting yang harus kita jaga. Ya, walaupun kita berada di negara yang bukan mayoritas muslim, tentu di sana tidak dipersulit. Nah, makanya di antara salah satu di antara mengapa saya memilih UK dan kampus yang saya tuju itu University of Dundee, keharmonisan yang diberikan, yang terjadi di sana itu sangat harmonis. Kemudian kita tetap dapat beribadah dengan nyaman tanpa harus takut gitu ya. Kemudian juga kampus saya ada tempat untuk sholat juga. Kemudian tidak cukup sulit untuk mencari masjid di kota Dundee yang saya tahu dari teman-teman saya yang sudah berangkat. Nah, ibadah itu masalah yang timbul dari pribadi ya. Intinya gini, maksud saya kalau dari diri pribadi tidak mau beribadah, masjid yang dekat cuma 5 langkah pun mungkin jadi sulit. Benar nggak? Dan apalagi kalau kita jauh di sana. Nah, artinya kan kembali ke diri sendiri. Sebagai seorang muslim tentu sholat itu sebuah kewajiban. Dan Islam tersendiri pun tidak mempersulit apabila kita dalam keadaan situasi yang memang sulit untuk mencari air untuk wudu contohnya, gitu kan, atau tempat gitu kan, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak beribadah ya. Tentu
di sini ataupun di sana nanti tetap ibadah itu jadi kunci ya. Jadi bukan tidak ada alasan kita tidak bisa melakukan ibadah karena satu hal dan lain, karena tidak Islam sendiri pun tidak memberikan mempersulit kita Ya. gitu kan dengan berbagai kondisi gitu. Berarti masa ibadah tentu aman ya, Nah, mau insya Allah. dimanapun itu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, biasanya kan santri itu kan belajar ya santri bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, kan biasanya santri itu di sini kan belajar bahasa Inggris sama Arab ya. Terus nggak sedikit juga santri yang bilang ngapain sih belajar bahasa gini-gini gitu-gitu, nggak bakal keluar negeri juga gitu. Jadi kan biasanya kakak kelas pasti bilang gini, manfaatnya mah gak bakal kerasa sekarang, tapi nanti. Nah, kira-kira menurut Ustadz terasa banget gak nih manfaat belajar di pondok, misal tentang bahasa atau mungkin manajemen waktu atau apapun itu bagi posisi Ustadz sekarang gitu. Sangat terasa. Jadi buat santri-santri alisan, teruslah belajar berbahasa. Kita tidak tahu apa yang kita pelajari sekarang akan terasa di masa sekarang atau di masa depan. Tentunya dalam belajar gitu kita tidak bisa menilai atau secara langsung menjustifikasi bahwasannya itu tidak berguna buat kita. Karena kita tidak tahu di masa depan kita akan bergulat di dunia apa. Nah, yang saya rasakan sampai sekarang, alhamdulillah saya sangat bersyukur ketika zaman santri, kemudian ketika dalam masa pengabdian terus belajar berbahasa, sehingga ketika saya ingin mencapai impian-impian saya, dan di mana di sekarang ini bahasa adalah salah satu syarat yang harus dipersyaratkan ya, yang harus disiapkan. Saya tidak terlalu harus banyak mempersiapkan diri. Saya tinggal harus beradaptasi, menyesuaikan, menambah apa yang kurang-kurang, sehingga tidak mulai dari nol lagi. Pada saat itu memang belum banyak terasa, tapi ketika saya beranjak berkarir, kemudian mempunyai rencana untuk kuliah ke luar negeri, tentu bahasa itu menjadi modal utama. Bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa asing, khususnya di sini kita belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan kita punya impian untuk studi ke luar, tapi kita tidak punya modal untuk berkomunikasi. Ya. Dan saat ini menjadi sebuah nilai manfaat yang sangat terasa sama saya. Apa yang ditanam ketika saya belajar menjadi santri, kemudian zaman sekarang pada saat ini menjadi hal yang disyukuri gitu. Jadi buat para santri, belajarlah terus berbahasa, pahit, sulit, pusing itu hal yang biasa dalam belajar. Gitu ya. Tidak ada yang mudah dalam belajar. Sesuatu yang baru ya, apalagi. Nah, berarti emang bahasa itu salah satu esensial penting ya, apalagi untuk yang mau studi abroad. Tapi bukan berarti yang nggak keluar negeri juga nggak perlu belajar bahasa, tapi harus belajar kan tetap di dalam negeri juga. Nah, kira-kira kan pasti banyak juga kan santri yang mau ikut keluar negeri. Kira-kira selain bahasa yang harus dipersiapkan sejak dari sekarang gitu, apa aja tadi? Buat para santri alisan khususnya, jika kalian punya rencana dan impian untuk melanjutkan studi ke luar negeri, syarat di antara yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik Ustadz, tentu yang pertama belajar dengan baik, nilai akademiknya dipersiapkan, gitu ya. Kemudian yang kedua bahasa. Kita di sini belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apabila adik-adik Ustadz, santri-santri alisan ingin melanjutkan studi ke barat, berarti ya siapkan bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau ingin belajar ke negara timur, ya Timur Tengah, silakan santri-santri alisan mulai belajar lebih giat dan lebih serius dalam berbahasa.
Kemudian yang ketiga harus aktif. Ya, mulai aktif berkegiatan karena itu menjadi nilai tambahan bagi para pemberi beasiswa ataupun para panelis bahwasanya kita itu aktif. Emang ada hubungannya antara kita berprestasi di pramuka dan kuliah ke luar negeri? Tentu ada. Ada, pasti ada ya. Gitu ya. Karena kita berprestasi di pramuka khususnya ya, bukan hanya belajar tentang pramuka saya, tapi bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita belajar dan lain sebagainya. Sehingga santri-santri silakan explore, kemudian banyak menambah kegiatan-kegiatan dan prestasinya. Pondok kita ini memberikan wadah, silahkan para santri untuk terus mencoba dan mempersiapkan diri untuk bila mana mempunyai impian yang sama seperti saya. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya. Selama hidup Ustadz, khususnya dari pondok ya, dari kelas 1 sampai sekarang OTW ya, on the way ke UK ya, pelajaran yang benar-benar besar yang bisa Ustadz dapatkan, lalu emang benar-benar itu pelajaran itu bisa membuat motivasi bagi santri-santri semua, apa tadi yang benar-benar ini main poinnya gitu ketika mau mendapatkan mimpi yang besar gitu, kira-kira apa tadi? Satu. Pelajaran hidup. Nanti nggak? Buat saya belajar hidup di pondok ini menjadi pondasi yang paling kuat dalam buat saya ya, buat pribadi saya. Pembelajaran hidup, bagaimana saya menjadi seorang santri, kemudian bagaimana saya menjadi seorang pendidik, kemudian bagaimana saya bertanggung jawab, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah, bagaimana saya bisa berkomunikasi. Itu soft skill sebenarnya yang saya dapatkan selama saya belajar di sini. Kepemimpinan, kemudian kemandirian. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Belajar dan lulus di pesantren ini adalah hal yang sangat saya syukuri di hidup saya. Mungkin kalau saya tidak belajar di sini, saya tidak tahu apa yang akan saya dapatkan saat ini ya. Nah, pelajaran hidup yang saya dapatkan itu kan tidak terukur dan tidak spesifik gitu ya. Karena itu didapatkan jika kita hidup di lingkungan tersebut ya, langsung. Saya itu kalau saya bisa mengklaim original sekali gitu, karena saya dari lulus SD di sini, kemudian melanjutkan aliyahnya di sini, kemudian melanjutkan S1 di sini, kemudian melanjutkan S2 dan masih tinggal di sini, gitu ya. Dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk belajar di tingkat di jenjang S3 juga di sini. Benar-benar. Gitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan lah, kemandirian, kemudian konsistensi, tanggung jawab, menjadi pembelajar yang mandiri, kemudian dan lain sebagainya, itu saya dapatkan di pesantren gitu. Sehingga pondasi itu yang menyebabkan saya bisa membangun apa yang saya bangun sekarang gitu. Jadi kalau ditanya pelajaran, ya pelajaran hidup, bukan pelajaran sekolah. Gitu kan. Itulah menjadi pondasi sehingga bisa membangun satu-satu kuat ke atasnya. Kita bisa nambah apa yang kita mau bangun nih setelah pondasi pertama, apa yang ingin kita bangun di pondasi kedua. Gitu. Jadi ketika kita
dihadapkan dengan tantangan-tantangan, ya pondasinya memang sudah kuat. Sudah kuat. Gitu. Tinggal tambah lagi, Bangun lagi apa yang ini bangun. Jadi para santri jangan takut, jangan merasa jadi kalian pesimistis karena kalian itu seorang santri, tidak. Jadi pesan Ustadz ke santri-santri alisan, jangan takut untuk bermimpi besar, jangan lelah untuk belajar, kemudian pegang teguh erat-erat mimpi kalian. Kita nggak tahu mimpi kita itu akan tercapai kapan. Yang penting kita harus yakin kita akan mencapai itu, gitu ya. Akan mendapatkan itu. Jadi don't worry, ya, don't worry, serius, gitu ya, serius. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar. Walaupun kita seorang santri, buktikan bahwasannya santri itu hebat, gitu ya. Santri itu keren, hebat. Santri itu keren dan hebat. Ya. Mampu juga pasti. Mampu. Kita bisa bersaing di apa? Kancah nasional, internasional, bahkan global. Gitu ya. Masya Allah, gitu ya, Sobat Ihsan semua. Jadi emang ya, kalau misalnya yang namanya mimpi tinggi dan besar tuh ya nggak bakal bisa apa? Satu langkah dua langkah doang, kan? Pasti ada titik jatuhnya, terus bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan ya nggak mudah untuk dapat mimpi semua itu kan. Nah, kita bisa ambil contoh dari Ustadz Irawan ini, ya memang mimpi itu apa ya, harus diperjuangkan ya, untuk didapatkan, harus diperjuangkan. Dan apa ya, mungkin untuk sebagian orang rehat itu emang perlu ya. Betul. Cuman yang pasti jangan sampai menyerah untuk mendapatkan itu kan. Betul. Jadi selain pesan buat santri-santri alisan dan juga Rehan ya sebagai adik Ustadz, sebagai murid Ustadz juga harus punya mimpi yang besar. Harus lebih dari guru-guru. Ya, apa yang guru-guru capai kamu harus lebih tinggi. Siap. Harus lebih tinggi dari Ustadz. Kalau Ustadz sekarang punya kesempatannya di jenjang S3, kamu harus bisa sampai itu di S1, apa di S2, apa di S3 atau dan lebih awal gitu ya. Amin. Jadi bukan hanya santri-santri alisan juga ya, akhir rehan juga harus punya mimpi yang besar gitu ya. Sehingga jadi pesan gitu, sehingga nanti bisa menginspirasi santri-santri yang lain, sehingga kita itu bisa gitu, santri itu bisa. Itu ya, Masya Allah banget ya Sobat Ihsan semua. Jadi emang apa yang telah kita omongin sekarang tuh emang kenyataan. Semua tuh apa ya, akan terasa fair ketika kita sudah mendapatkannya ya, akan terasa seimbang dengan apa yang telah kita korbankan. Kan pasti waktu apalagi waktu ya, banyak banget dikorbankan. Nggak cuman 1 hari 2 hari tiba-tiba bisa ke UK, nggak bisa ya. Pasti bertahun-tahun belajar gitu. Jadi bagi Sobat Ihsan semua yang nonton, yang semua para santri, bahkan bukan santri alisan saja, semua santri Indonesia malah ya, atau seluruh dunia, memang apa ya, kita tuh jangan mau stuck di situ-situ aja. Kita tuh harus berani bergerak, harus berani mengeksplor ya tadi, harus bisa berani mengeksplor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa ya, podcast ini ya kita menginspirasi semua orang bahwa apa, dunia itu luas ya tadi. Dunia itu luas dan ilmu bisa didapat dari mana saja, tinggal kitanya aja yang harus bergerak seperti itu ya. Mungkin ya ini saja ya Ted podcast kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Akhir Rehan. Jadi mohon maaf. Dan para santri alisan yang punya impian besar untuk study abroad kemanapun atau ke perguruan tinggi negeri dan sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan kita berdiskusi bersama, sehingga nanti akan menghasilkan bibit-bibit, menghasilkan alumni-alumni yang jauh lebih hebat dari kita. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Pengalaman yang telah diberikan sebagai motivasi dan juga inspirasi bagi kita semua. Semoga dengan podcast ini bisa mengembangkan lagi
motivasi santri untuk Amin. mengejar mimpi-mimpi Amin. mereka yang tinggi itu. Amin. Kami ucapkan terima kasih ke Ustadz Irawan yang telah Sama-sama. bersedia datang Sama-sama. ke podcast ini, dan juga kami ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang telah nonton hingga sampai detik ini ya. Karena nggak semua orang loh bisa sampai detik sini ya Ya. nonton ya. Betul. Jadi kami ucapkan juga, kami apresiasi semuanya. Semoga apa yang telah kalian tonton, apa yang telah kita bicarakan di sini bisa jadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga mimpi-mimpi kita yang telah kita pikirkan dari dulu hingga sekarang tergapai gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Tad, podcast kita kali ini. Jangan stop di sini karena Sirko Ramadan masih ada episode selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai host Rehan Maulana dan juga Ustadz Irawan sebagai narasumber kita yang spesial yang mau study abroad. Amin, ke ya Allah. UK. Mohon doanya ya. Kita doakan ya Ustadz Irawan semoga lancar ketika perjalanan ke sana dan juga dilancarkan saat masa studi di luar negerinya. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.